Ya udah, Nok. Hati-hati. Hati-hati. Mas Iqmal, hati-hati. Makasih udah ngajakin. Sama kami yang Kalau ngantuk minggir ya. ya, Pak. Halo semuanya, di perjalanan kami sebelumnya seharusnya malam ini menjadi malam yang syahdu di alam. Setelah dari Bromo, kita sudah bawa tenda, bawa logistik, alat masak buat camping, tapi alam sepertinya punya rencana lain. Awalnya optimis banget kalau hujannya bakal reda pas sampai camping ground. Tapi makin ke arah Pronojiwo, makin lebat hujannya. Demi keselamatan dan kenyamanan, akhirnya kita mutusin buat sewa penginapan di daerah Pronojiwo. Selamat pagi dari Pronojiwo. Begitu buka mata, pertama yang gue dengar adalah suara hujan. Sampai pagi hujannya masih awet. Padahal rencana kita pagi hari ini akan menuju ke Tumpak Sewu. Karena kondisi tidak bisa maksain, jadi kami santai dulu di homestay sambil menunggu hujannya reda. Sekitar jam 9 pagi, hujannya sudah berubah menjadi gerimis tipis. Sambil packing, kami langsung check out menuju Tumpak Sewu sekitar jam 10 pagi. Setelah proses check-out sudah selesai, kita tancap gas. Jarak dari homestay ke Tumpak Sewu sekitar 10 menit. Jalannya berkelok dan banyak perkebunan pohon salak di kanan kiri sepanjang jalan. Sampai juga kita di area parkir Tumpak Sewu. Suasananya sudah mulai rame. Maklum ketika kami kesini sedang libur panjang, jadi banyak wisatawan asing dan lokal. Oke, sekarang kita mau ke Tumpak Sewu, salah satu eksplor pertama kita di Pronojiwo setelah dari Bromo dengan tiket parkir 5.000. Ini rombongan dari Jakarta yang akan menikmati Tumpak Sewu. Anjay, lu gaya apa lagi tuh? Cak Seno, kita mau kemana Cak Seno? Jalan-jalan, guys. Kemana jalan-jalannya? Jalan ke Padang. Dijebak Bang Amir. Oh bener, Pacitan doang nanggung. Apalagi ke Bromo doang nanggung ya Bang? Nanggung. Kalian. Ini ketiga kalinya saya ke Tumpak Sewu, tempat paling magic di Indonesia. Sering dijuluki Niagaranya Indonesia. Tumpak Sewu ini berada di perbatasan Malang dan Lumajang. Kali ini saya masih lewat Lumajang. Dan tempat ini punya 1000 aliran air yang jatuh barengan dari ketinggian 120 meter. Ada yang penasaran nggak trekking ekstrim turun ke dasar Tumpak Sewu? Tonton video ini sampai habis, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya. Berapa sekarang, Be? 20, no? Satu orang 20. 20 ya? Yes. Satu tiket ke Tumpak Sewu dengan harga 20.000. Berapa? 20. Oke teman-teman, sekarang kita mau menuju ke arah Tumpak Sewunya dengan kondisi jalan seperti ini. Turun ke bawah. Kalau emang teman-teman males jalan, di sini menyediakan ojek kurang lebih 20.000 dari bawah sampai atas kurang lebih ya. Kalau salah ya koreksi.
Oke sahabat traveler, sebelum kita turun ke bawah, spot pertama yang wajib dikunjungi adalah Gardu Pandang Panorama. Dari atas ini kalian bisa melihat langsung gimana megahnya tebing Tumpak Sewu mengalirkan air. Wine. Baby, kita di mana sekarang? Tumpak Sewu. Udah apa kamu kesini nih? 2 kali. 2 kali. Ada larangan yang harus kita jaga ini. Coba kasih tunjuk. No. Dari panorama point ini kalian bisa melihat langsung aliran air Tumpak Sewu yang jatuh membentuk formasi mirip tirai alami yang megah banget. Masya Allah, beneran kayak lukisan hidup kan sahabat traveler. Di sini kita tidak terlalu lama agar kita bisa menikmati Tumpak Sewu lebih lama di dasarnya. Sekarang kita mau turun ke Tumpak Sewunya setelah dari panorama. Jadi gue memutuskan untuk turun dulu ke bawah, baru foto-foto di panorama. Sekarang waktunya petualangan kita dimulai. Jalur untuk menuju ke dasar Tumpak Sewu ini nggak main-main sahabat traveler. Tebingnya itu curam, jalurnya basah karena aliran air yang alami. Di beberapa titik terdapat anak tangga yang sangat curam. Dengan estimasi waktu sekitar 30 menit, tergantung kondisi pengunjung. Kalau kayak kami seperti ini datang di long weekend sudah pasti rame, membuat perjalanan harus bergantian untuk naik turun ke bawah. Oke sahabat traveler, ini bukan jalur buat kaum rebahan. Makanya selalu gue bilang Pronojiwo tidak bisa dinikmati di masa tua. Kita harus turun tebing vertikal setinggi 120 meter. Kondisi jalur Tumpak Sewu dalam 2 tahun ini mengalami banyak perubahan. Masih ekstrim tapi jauh lebih tertata. Tips dari saya, kalau ada sahabat traveler yang datang ke sini, pastikan menggunakan sandal atau sepatu yang anti selip. Salah satu wujud nyata dari perubahan jalur di Tumpak Sewu ini adalah jalur yang menguji fokus langkah kita karena arus air yang cukup deras. Perubahan nyatanya adalah di bagian jalur ini dibuatkan anak tangga agar mempermudah wisatawan. Dalam 2 tahun ke belakang, anak tangga ini belum ada sahabat traveler. Jadi menurut kalian gimana? Setelah melewati anak tangga ini, di bagian depannya sudah ada warung. Kalau misalnya kalian capek atau lapar, bisa beristirahat sambil jajan-jajan dulu di sini. Tapi ingat, kalau jajan di tempat wisata, tanyakan dulu harganya, jangan pesan dulu. Setelah berjuang menuruni anak tangga yang curam, cukup membuat kaki kita gemeter, benar-benar dibayar lunas begitu kita sampai di dasar Tumpak Sewu. Masya Allah, mahakarya sang pencipta, megah banget. Oke guys, setelah ngantri, akhirnya kita sampai di bawah. Dan setelah melewati jembatan itu, kita akan sampai di Tumpak Sewu. Dan ini suasana Tumpak Sewu di libur panjang. Sekarang kita sudah berada di dasar tebing Tumpak Sewu. Tebing-tebing yang terlihat kokoh dan kuat diselimuti hijaunya pepohonan seperti berada di lembah purba. Suasana di bawah ini sangat beda. Udaranya super lembab, dingin, gema suara air terjun terdengar samar-samar.
Guys, tahu nggak rasanya berdiri di sini kayak apa? Berasa kecil banget di hadapan alam, guys. Sahabat traveler, selamat datang di Tumpak Sewu. Berdiri di sini di bawah kepungan dinding raksasa dengan jutaan liter air yang tumpah, rasanya luar biasa sekali. Tumpak Sewu mengajarkan satu hal-hal yang paling luar biasa dalam hidup ini selalu disembunyikan di balik perjuangan yang paling keras. Kalau kalian punya kesempatan, keluarlah dari zona nyaman dan rasakan sendiri keajaiban ini. Angin di bawah sini sangat kencang banget karena dorongan air yang jatuh di ketinggian 120 meter. Rasanya kayak lagi diguyur hujan, tapi benar-benar menyegarkan. Selama di bawah sini dengan rasa takjub, kami memperbanyak dokumentasi foto untuk kenang-kenangan. Karena kesempatan hari ini belum tentu bisa datang kembali di kemudian hari. Petualangan saya di Jawa Timur setelah Bromo ini alhamdulillah berjalan lancar dengan cuaca yang cerah. Tempat ini membuktikan kalau Indonesia itu banyak mempunyai keindahan alam yang gak kalah sama luar negeri. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya wisatawan asing ke Tumpak Sewu. Puas menikmati Tumpak Sewu di bawah, akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke atas. Karena waktu sudah siang banget, dua dari teman saya setelah dari Tumpak Sewu akan melanjutkan touringnya ke Pacitan. Setiap tempat yang kita kunjungi punya batas waktu, namun tidak dengan kenangan yang kita buat di sepanjang jalan. Pada akhirnya keindahan di sebuah perjalanan bukan dinilai dari seberapa jauh kita melangkah, melainkan dengan siapa kita berbagi tawa dan lelah di sepanjang jalan yang kita lalui. Seumur hidup itu selamanya. Jika teman perjalanan hidup kita tidak seru, kaku, banyak larangan, kita tidak bisa menikmati melihat banyak tempat di dunia yang sesingkat ini. Oke teman-teman, setelah dari keluar Tumpak Sewu, teman dari Jakarta akan melanjutkan perjalanannya ke arah Pacitan. Di sini kita akan berpisah. Kami akan melanjutkan ke Kali Kebo, Seno dan Mas Iqmal akan ke Pacitan. Laksanya bunyi, Mas. Mati. Saya bisa ya. Ya udah, no. Hati-hati. Hati-hati. Mas Iqmal, hati-hati. Makasih udah Hati-hati. ngajakin. Ih, sini aja, nanti langsung ke kiri. Hati-hati. Mas Iqmal, hati-hati. Perpisahan kami dengan Iqmal dan Seno di Tumpak Sewu membuat hati dan perasaan kami sangat sedih. Jujur, saya bohong. Drama aja dulu. Setelah dari Tumpak Sewu, saya kembali ke rencana awal. Kami akan bermalam di camping ground Kali Kebo, tempat camping yang menyajikan gagahnya Gunung Semeru. Tapi, lagi-lagi Pronojiwo cuacanya tidak bersahabat. Jarak dari Tumpak Sewu ke Kali Kebo itu sekitar 15 menit. Dan selama menuju ke area camping ground, kita melewati hamparan kebun salak yang luas. Di sini pun udaranya sudah sangat dingin. Setelah sampai, mumpung matahari belum terbenam,
kita langsung mendirikan tenda. Dengan posisi tenda yang siap menghadap ke Semeru, berharap besok pagi cuaca cerah dan menunjukkan gagahnya Semeru. Akhirnya malam pun datang. Udara di Kali Kebo ini terasa dingin. Tidak lama terdengar jatuhan air hujan dari langit. Petualangan dari Tumpak Sewu siang tadi cukup melelahkan, yang membuat kami cepat untuk beristirahat. Selamat pagi dari camping ground Kali Kebo di hari keempat. Pagi ini suasananya beda banget. Tidak ada matahari terbit yang cerah, melainkan hamparan kabut dan langit yang mendung. Semeru yang biasanya berdiri gagah memilih untuk bersembunyi. Ritual pagi wajib kami ketika camping itu berduduk santai di depan tenda, sambil menyalakan kompor, memasak air, menikmati setiap sudut tempat camping kami. Dari Pronojiwo saya belajar, keindahan alam tidak melulu soal langit biru yang cerah. Mendung pagi ini punya caranya sendiri untuk memberikan kedamaian. Kalau kita mencintai dan menyukai alam, jangan pernah membenci cuacanya. Meskipun gerimis kecil, suasana Kali Kebo di pagi hari ini seru dan hidup banget di sekelilingnya. Banyak jeep tour yang membawa wisatawan berpetualang memutari Pronojiwo. Suara drum mesin, sorak gembira wisatawan membuat suasana semakin ramai dan seru. Coba kalian lihat, sejauh mata memandang, Kali Kebo pagi ini dipenuhi oleh komunitas jeep wisatawan. Meskipun langit agak mendung, warna-warni jeep ini justru bikin pemandangan estetik banget. Tidak terasa karena mendung, waktu sudah siang. Sudah puas menikmati Kali Kebo serta melihat wisatawan dengan jeep tour Pronojiwo, kami bergegas untuk packing untuk melanjutkan ekspor kami di Pronojiwo di hari terakhir ini. Kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Coban Kapas Biru, dan kami akan melanjutkan video perjalanan kami di part selanjutnya. Oke guys, kita mau lanjut trekking ke Kabut, Pelangi dan Kapas Biru.